Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara al-qulub. Segala puji bagi Allah yang telah menerangi hati-hati kita. Wa razaqal futuh, dan yang telah membukakan pintu-pintu ilmu kepada kita. Wa wahabanal munuh, dan yang telah menganugerahkan anugerah-anugerahnya yang tak terhingga kepada kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man bihil akwanu atiratun, dan kepada sosok yang karenanya alam persada ini menjadi harum semerbak. Sayyidina wa maulana Muhammadin, yaitulah junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi qatibatun, dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله يا أصحاب رسول الله وآل بيت النبي وأهله يا أولياء الله يا رجال الله يا شيخ إلهي أنت مقصود ورضاك مطلوب. Yang kita muliakan para ulama kita, guru-guru kita, Bapak Ibu, baik yang datang dari jauh, banyak dari Sekarnan, Masya Allah, dan juga yang dari sekitar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, melapangkan dan memberkahi kehidupan kita, dan Allah berikan nikmat kesempatan dan kesehatan kepada kita agar kita dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk beribadah dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, subuh hari ini Allah kumpulkan kembali kita untuk mengaji zikir-zikir, salawat-salawat, adab-adab, doa-doa yang diajarkan oleh junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dapat kita pedomani, kita amalkan, dan kita menikmatinya dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Pada pertemuan sebelumnya, pada halaman 11, disampaikan tentang bagaimana karakter orang-orang yang termasuk dalam kategori yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah orang yang setiap saat, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring, mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga waqala Ata'un, berkata Imam Ata' bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, man shalla salawatil khamsa bihuquqiha, siapa orang yang salat 5 waktu dengan memenuhi hak-hak salatnya, dari mulai syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, kekhusyuannya, dijaganya, fahuwa dakhilun fi qaulillahi ta'ala, maka orang tersebut masuk dalam firman Allah Ta'ala, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah maupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah siapkan bagi mereka itu ampunan dan pahala yang besar.
Hadza naqlul Wahidi, ini kutipan daripada Imam Al-Wahidi. Wa qad jaa fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan sungguh telah datang keterangannya dalam hadis Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah SAW bersabda, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya, apabila seorang laki-laki membangunkan istrinya di suatu malam, lalu keduanya salat malam, atau shalla rak'atain, atau salat 2 rakaat, jami'an secara bersamaan, suami dan istri salat di tengah malam, sama-sama salat ataupun berjamaah, kutiba fi dzakirin Allah katsira, maka kedua orang itu dicatat sebagai laki-laki yang banyak berzikir, wazzakirat, dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing agar ketika kita bangun malam, kita bangunkan juga istri kita, atau kita bangunkan juga suami kita. Boleh misalnya seperti yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Aisyah, yakni dengan sedikit air disapukan ke wajahnya. Dibangunkan istri atau suami kita, ajak sama-sama salat malam. Kalau suami salat malam, istri salat malam, dicatat keduanya itu minadz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Bagaimana tidak, mereka berdua tentu mendapatkan hidup yang harmonis. Bangun tengah malam, tahajud berdua, berzikir berdua, bergurau berdua, besok juga sama-sama ngaji, sama-sama taat, sama-sama hadir pengajian. Subhanallah. Ini yang ada ini bertengkar terus. Bangun malam bertengkar, pagi bertengkar, sore bertengkar. Anak-anak pun bingung, ngapa ayah dan mak aku ini bertengkar terus. Coba kalau anak nengok ayah dan maknya sholat, ngaji bersama, zikir bersama, tentu membawa keharmonisan dan keberkahan. Dicatat minadz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Hada haditsun masyhur, hadis ini hadis yang terkenal masyhur. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah fi sunanihim, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dalam kitab sunan-sunan mereka, kumpulan hadis-hadis mereka. Wasuila Syekhul Imam Abu Amr bin Salah rahimahullah, dan pernah ditanya kepada Syekh al-Imam Abu Amr ibn As-Salah rahimahullahu ta'ala, adil qadri, tentang qadar, tentang takdir, alladhi yasiru bihi minadz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat, takdir atau ketetapan seorang dapat dengannya termasuk laki-laki atau para wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Abu Amr ditanya, apakah ada kaitannya dengan takdir seseorang, bahwa seseorang itu ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang banyak berzikir? Faqala, maka beliau menjawab, idza wazaba 'ala al-adhkar al-ma'thurati al-musbatati fi sabahan wa masa'an fil awqat wal ahwal al-mukhtalifati lailan wa nahara, apabila ia telah merutinkan atas zikir-zikir yang ma'thurah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari Quran, dari sunnah, sabahan wa masa'an, baik pagi maupun petang,
fil awqat wal ahwal al mukhtalifah, di pagi hari, di petang hari, pada waktu-waktu yang berbagai kondisi yang berbeda-beda, dia mengamalkan zikir-zikir yang datang dari Quran dan Sunnah secara konsisten. Wahya mubayyanatun fi kitab amalil yawm wal laylah, sebagaimana zikir-zikir itu dijelaskan dalam kitab Amalul Yawmi wal Laylah karya Ibn Sunni, salah satu guru daripada Imam Nawawi, yang mengarang kitab Amalul Yawmi wal Laylah, amalan siang dan malam. Maka orang itu kana minaz zakirin Allah katsira, termasuklah ia para laki-laki yang banyak berzikir, waz-zakirat, dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadi asal orang itu memang termasuk rajin mengamalkan zikir-zikir yang datang dari Nabi pagi dan petang, misalnya mengamalkan Ratibul Haddad atau Ratibul Idrus yang kita sering baca, karena di dalamnya terdapat zikir-zikir yang ma'thurah baik dari Quran maupun dari Sunnah, ataupun zikir-zikir yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang zikir-zikir itu tentu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Pagi dan petang diamalkan, dalam keadaan-keadaan apapun diamalkan. Doa-doa yang diajarkan Nabi mulai bangun tidur, mau makan, mau keluar rumah, masuk rumah, berkendaraan, berpakaian, semuanya itu diamalkan. Berarti orang tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dicatat minaz zakirin Allah katsira waz zakirat. Jadi Nabi memberikan parameter, apakah kita ini termasuk orang yang bakal disiapkan untuk menjadi orang baik, ataupun parameter menjadi orang yang wal'iyadu billah disiapkan menjadi orang yang buruk. Dan kalau kita menggunakan pemikiran kesadaran kita, mestinya kita disitulah usaha kita. Dalam hadis Nabi bersabda, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, setiap orang dimudahkan Allah untuk melakukan, merutinkan sesuatu yang bakal menjadi tujuan akhirnya. Idza kana min ahlil khair, kalau dia menjadi ditetapkan ahlul khair, maka dimudahkan Allah yusyira li amalil khair, untuk melakukan amal-amal kebaikan. Wa in kana min ahli syarr, kalau dia nanti ditetapkan ahli keburukan, yusyira li amali syarr, dia dipermudahkan selalu untuk berbuat kejahatan. Kalau kita ukur-ukur diri kita, kita ni banyak gawe buruk, banyak gawe baik. Andai banyak gawe buruk, segeralah bertobat, supaya jangan termasuk orang yang terkategori loka dapat keburukan. Karena itu ciri-cirinya. Nak buat baik berat nian, tapi kalau nak buat jahat mudah nian. Itu hati-hati. Tetapi kalau kita sadar, lalu kita memperbaikinya, lalu kita mengubah kebiasaan kita menjadi amalan orang-orang baik, insya-Allah kita masuk dalam takdir orang yang ditetapkan dalam kebaikan. Jadi ukurannya, kata beliau, takdirnya itu beriringan dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita memang termasuk orang yang rutin berusaha mengamalkan sunnah-sunnah, zikir-zikir daripada Nabi SAW ataupun dari Quran, itu pertanda takdir kita adalah takdir orang yang ditetapkan Allah, termasuk yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah tadi, kita tak pernah lupa lagi baca, kaki kanan mulai melangkah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, yang diajarkan Nabi. Atau bismillahi amantu billah wa tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Doa menuju masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa bi basari nura,
wa fi yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min warai nura wa a'zim li nura waj'alni nura. Misalnya, tidak ada lupa minimal waktu kita melangkah itu kita ada zikir yang kita amalkan. Berdoa dari doa Nabi ataupun dari Quran ataupun yang keluar dari mulut kita, salawat ataupun tasbih ataupun hamdalah, apapun yang sifatnya zikir dari Quran dan sunnah yang kita lazimkan, insyaallah termasuk orang yang ditakdirkan minaz zakirin Allah katsira waz zakirat. Dapatlah kita ukur-ukur dewek. Tapi kalau kecenderungan kita mulai nak berjalan tu mulai berfikir yang macam-macam, berbacaan idah, berzikir idah. Kalau misalnya punya mobil, dalam mobil bukan nak dengar ngaji, bukan nak dengar zikir, bukan nak dengar salawat, yang nak didengar lagu dangdut misalnya dari awal sampai akhir. Perjalanan sampai 12 jam yang didengarkan lagu dangdut cuman, itu harus hati-hati. Berarti ada sesuatu yang salah yang harus segera kita perbaiki. Itu untuk menjadi parameter pengingat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang dibimbing Allah untuk banyak berzikir kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak ada lagi di sini yang hobi dangdut kan? Boleh, tidak ada masalah ya. Tapi janganlah ngaji, jangan ditinggalkan, salawat jangan ditinggalkan. Waktu berduaan dengan bini bolehlah nyanyilah dangdut ini. Tapi jangan, tentunya jangan berlebih-lebihan. Lebih banyaklah isi dengan ngaji Quran, bersalawat, berzikir. Nih, kalaupun kita ingin nyanyi bersama dengan sekali-sekali tidak masalah. Jadi kita hiburan itu boleh, menenangkan, merelekkan kepenatan boleh. Nah, tapi jangan lupa, tentu yang kita berbanyak adalah berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan kita mulai boleh ada satu buku kecil namanya Al-Ma'thurat, misalnya doa-doa, zikir-zikir kumpulan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita carilah buku-buku yang lengkap yang bisa masuk dalam kantong. Apa doa mulai kita nak berkendaraan yang setiap hari kita lakukan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dalam satu riwayat boleh di awal atau di akhirnya takbir 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sayyidina Ali waktu meriwayatkan hadis ini sambil dia tersenyum gitu. Ditanya oleh yang menerima sanad daripada beliau, katakanlah sahabat atau tabi'in, kenapa engkau tersenyum wahai Imam Ali? Karena Nabi SAW sewaktu membaca doa ini Nabi tersenyum. Lalu aku bertanyakan kepada Nabi, wahai kanjeng Nabi, kenapa engkau tersenyum setelah membaca doa naik kendaraan? Aku membaca ini karena Allah tersenyum, kata Nabi. Jadi kalau nanti Pak Ibnu masuk kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Nanti bini nanya, abang dapat duit ya bang? Tidak apa-apa dah ya. Baru kita terangkan, ngamalkan sunnah Nabi dek. Karena Sayyidina Ali tersenyum, Nabi tersenyum, Allah pun juga tersenyum. Jadi mulai naik kendaraan tu kita sudah bagus. Ini baru mau naik kendaraan sudah cemberut. Oh, itu kan hal-hal sederhana. Tapi kalau kita amalkan, berarti kita berzikir kepada Allah sepanjang masa. Subhanallah, Nabi kita tidak ada yang tak diajarinya.
Naik bukit dikit kita baca Allahu Akbar. Turun bukit, turun agak landai kendaraan, subhanallah. Naik motor, naik dikit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Turun dikit subhanallah, subhanallah, subhanallah. Awak kok sepanjang jalan ngota cuman. Bolehlah ngota, tidak masalah, tapi jangan semuanya. Isi dengan zikir, isi dengan salawat. Nah, itu tentu bermanfaat. Apalagi kalau berkendaraannya dengan suami istri, itulah sama-sama ngaji, sama-sama salawat. Nah, kan Allah pun senang. Kata guru kita, abang saya, Ustaz Ismail, Syekh Ismail, kalau suami memandang istri dengan senyum, dengan bahagia, istri pun memandang suami dengan senyum, dengan bahagia, Allah pun memandang senyum kepada keduanya. Kita ini lumbung pahalanya banyak. Zikir, tasbih, tahmid, berbuat baik, senyum kepada orang, nyenangkan hati orang. Kalau tidak banyak punya kawan, kan istri kawan kita, anak-anak kawan kita. Berikan kesenangan, menyenangkan hati istri, menyenangkan hati suami, hati anak-anak. Subhanallah, pahala terus asal kita niatkan mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terpandang yang hebat dikit, masya Allah, subhanallah, masya Allah. Tengok orang yang cantik, masya Allah, tapi sekali lewat jangan ngulang lagi. Ini ada yang sambil astagfirullah, astagfirullah. Artinya di jalanan pun kita dapat pahala banyak jika kita ingat dengan Allah. Sampai masuk pasar, kata Nabi, dapat 2 juta kebaikan bagi orang yang masuk pasar. Yang mana kegiatannya masuk pasar nih, Pak Majid katanya, nah masuk pasar, apalagi gawe kita tuh mungkin orang yang berdagang, lumbung pahalanya luar biasa. Masuk pasar kita ingat Allah, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'atallahu subhanahu wa ta'ala alfi ajra. Allah catat atau kataballahu lahu alfi ajra, 2 juta kebaikan. Allah ampunkan daripadanya 2 juta kesalahan. Jadi masuk pasar dia dapat pahala. Setiap saat kita dapat pahala. Pas dapat yang enak dapat pahala, dapat yang tak enak bersabar dapat pahala. Majitacat minadz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Asal yang keluar dari mulut kita itu selalulah kalimat memuji Allah, bersyukur kepada Allah, sabar atas apa yang Allah tentukan. Dijadikan kebiasaan dari mulut kita yang keluar. Astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap saat itu yang banyak keluar dari mulut kita. Ini banyak yang terkejut-kejut tak jelas. Apa kau? Misalnya, ini banyak kita ini. Termasuk latihan yang sering tidak dapat terkontrol di jalan. Mudah-mudahan Allah menyabarkan kita. Banyak orang yang sakit jantung hanya mengikuti egonya. Ada orang yang motong dia dewek, wah ngajar motong aku, kejar juga. Terus senggol dikit, padahal tidak ada masalah dah. Lecet ida, apa-apa pun ida, atau langsung nak bertinju lah. Astagfirullah, ya, semuanya mengedepankan ego. Beramu-amuan, begini dan sebagainya. Padahal kalau semuanya dilakukan dengan cara yang halus, yang lembut, eloklah sebenarnya dah, ya. Kata umat-umat Islam, macam kita masalah, mohon maaflah, menyelesaikan masalah. Kalau langsung nak main bantai, nak main tinju kan tidak ada elok sebenarnya. Lebih bagus cara damai, cara tenang, cara sabar. Hakikatnya kita ini kan saudara.
Cuman kita sering lupa kalau ada masalah tak ada lagi saudara. Apalagi kalau ada orang sudah berprinsip. Kalau hubungan sosial boleh saudara, tapi kalau duit tak ada bisa saudara. Lain lagi babnya tu. Duit tak ada saudara. Macam-macam lah. Sehingga memang rata-rata kita itu seperti dikhawatirkan Nabi, namanya itu syuhun muta'. Idza ra'aitum syuhan muta'an, kalau kau lihat orang sudah masing-masing mengedepankan egonya, nak menang dewek. Wa hawan muttaba'an, dan semua orang nak mengikuti hawa nafsunya. Wa ijabal mar'i bin nafsih, dan orang menganggap dirinya itu lebih pandai daripada orang lain, tak mau mengikut pendapat siapapun. Fa'alaika bi khuwaisati nafsik, ketika itu jaga diri kita baik-baik, kata Nabi. Jangan sampai terpengaruh. Biarlah yang penting kita jaga diri kita, jangan seperti itu. Ini tanda akhir zaman. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam keadaan apapun selalu mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan Nabi. Inilah yang kita pelajari dalam kitab ni. Pakai baju, apalagi kalau baju baru. Kalau kita pakai baju baru, lalu kita baca Alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian ini padahal aku tak berdaya dan tak punya kekuatan. Maka Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Subhanallah. Nabi kita mengajarkan kepada kita. Cuman ada yang ingin saya ajak. Kalau kita mendengar hadis Nabi SAW dibacakan, maka rasakanlah kita mendengarkannya langsung dari Rasulullah SAW, supaya benar-benar masuk ke dalam hati kita, supaya kita benar-benar merasakan nikmatnya. Sebab kalau kita cuma dengar, nganggap itu cuma dari guru, apalah. Tapi kalau kita sudah merasakan itu dari Rasulullah, karena ini adalah sabda-sabda Rasulullah, mudah-mudahan dia akan menjadi membekas di dalam jiwa kita, mengalir dalam darah kita, sehingga setiap saat, mulai dari kita mau tidur sampai bangun tidur, kita mengamalkan zikir yang diajarkan Rasulullah. Nak tidur, doa tidur tak lupa. Sengantuk-ngantuknya apapun kita tak ada lupa. Kalau tak bisa yang panjang, yang paling pendek ni kan. Cuman kita ni saking bengaknya milihnya yang paling pendek terus. Padahal di antaranya membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, jadi 100 dibaca menjelang tidur. Baca ayat kursi, baca Bismillah 21 kali. Kemudian lagi bertaubat kepada Allah, jangan lupa berwudu. Baru baca doa-doa tidur yang diajarkan Nabi, di antaranya adalah Allahumma laka aslamtu wa ilaika fawwadtu amri la malja wa la manja minka illa ilaik raqbatan wa rahbatan minka ilaik. Allahumma inni amantu bika wa bi nabiyyika alladhi arsalta wa bi kitabika alladhi anzalta bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang mana yang kita pilih? Yang paling ujung. Jadilah daripada tidak ini jangan sampai tidak ada sama sekali, supaya kita dicatat bangun tidur berzikir, buka mata, kalau terbangun yang seperti pernah saya sampaikan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, rabbighfirli, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dan ketika dia berdoa, ustujiba lahu, dikabulkan Allah doanya. Wa idza tawadda'a wa shalla, kalau dia berwuduk dan salat, kubilat salatuhu, pasti Allah terima salatnya. Itu kalau bangun memang sudah kita sengajakan, kita sambil sapu wajah kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau sudah menyatu dalam jiwa kita,
dan kita membacanya itu sudah komunikasi dengan Allah. Setiap zikir yang kita baca itu kita merasakan komunikasi aktif, tidak bertepuk tangan sebelah. Kita betul-betul merasakan kita berduaan dengan Allah. Tambah lagi di backup oleh Rasulullah yang membimbing kita. Nah, itu tentu kita akan merasakan nikmat yang tersendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Supaya yang kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita dan jiwa kita. Salah satu kelemahan kita umat Islam, kita beragama yang indah tapi kita tidak merasakan indahnya. Kita memiliki nabi yang paling tercinta tapi kita tidak merasakan cintanya. Ini kan salah satu kelemahan umat Islam yang banyak, yang Nabi khawatirkan, yang Nabi sebut bagaikan buih di lautan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara kategori itu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai memanfaatkan apa yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan dan bimbing kita, agar kita termasuk minadz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Selanjutnya akan kita kaji lagi. Ini mohon maaf ya, kita programnya program slow but sure, lambat tapi kita ingin pasti. Wah, ada orang yang tujuannya yang penting cepat khatam, ada juga. Ya biarlah lambat ya dah ya. Yang penting kita mencoba dapat memahami dan dapat betul-betul pelan-pelan bagaimana dia bisa menyatu di dalam jiwa kita dan dapat kita amalkan dalam zahir kita. Amin ya rabbal alamin. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.